Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Khudh hada. Maka pada kesempatan Ba'dal Fajr hari Senin 23 Desember 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari pembahasan syarah Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya tentang permasalahan sifat Allah, yakni ilhad dari sifat-sifat Allah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan sebelum kita masuk kepada kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Saut. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بسم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: wa min al-iman billah al-iman bima wasafahu bihi nafsuhu fi kitabil aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah: wa min al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabil aziz wa bima wasafahu rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: الإيمان بالله بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah: wa al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabil aziz wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah: wa min al-iman billah al-iman bihi wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahtil wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah:
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa min al-iman billahi imanu bima safa bihi nafsahu fi kitabihi al-aziz wa bima safa bihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wa la ta'tilin wa min ghairi takyifin wa la tamthil. Bismillah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Maka Allah Jalla wa'ala mempunyai al-asma' al-husna dan kita diperintah untuk berdoa dengannya. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan Allah mengancam bagi mereka orang-orang yang yulhiduna fi asma'ihi. Maka Allah mengancam bagi mereka orang-orang yang yulhidun. Ditafsirkan oleh para ulama yulhidun, bahkan datang dari Ibnu Abbas bahwa makna yulhidun yusyrikun. Dan juga makna dari al-ilhad dari segi lugatil arabiyah adalah mail anil haq. Makna wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi al-ilhad fiha huwal mail biha anil haq wal isyraq ma'allahi fiha. Maka makna ayat ini, tunggulah bagi mereka orang-orang yang menyeleweng dari kebenaran tentang permasalahan asma dan sifat Allah Jalla wa'ala. Maka di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan baik di kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ataupun di Lamiyah Syekhul Islam bahwa kita menyifatkan nusifu billahi jalla wa ala bima wasafa Allahu bihi nafsahu wa rasuluhu al-mustafa al-hadi wala ata'awwalu. Maka disebutkan di Lamiyah Syekhul Islam kita menyifatkan untuk Allah apa yang Allah sifatkan atas dirinya, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-hadi dalam hadis-hadis yang sahih di saat mensifatkan Allah Jalla wa'ala. Wala ata'awwalu, dan tidak boleh mentakwilkan. Dan pentakwilan di sini telah kita sebutkan makna takwil memalingkan makna yang benar kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini makna at-ta'wil yang diinginkan kelompok al-mubtadi'ah adalah memalingkan makna yang diinginkan oleh Allah kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah ta'wil. Dan begitupun di dalam kitab ini disebutkan kita beriman kepada sifat-sifat Allah wala tahrif, bighairi tahrif,
dan telah kita lewati bahwa makna tahrif intinya adalah takwil. Yang mana tahrif telah kita bahas, mereka mentahrif ayat-ayat Allah secara lafzi dan mentahrif secara maknawi. Maka inilah hakikat dari takwil. Dipalingkan makna secara lafaz, dan misal dari lafaz telah kita berikan di dalam ayat Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Maka Allah yang berbicara kepada Musa sebenar-benarnya pembicaraan, karena takliman i'rabnya maf'ul mutlak dan dia yufidu taukid. Maka Allah Jalla wa'ala benar-benar berbicara kepada Musa sebenar-benarnya pembicaraan. Namun mereka mentahrifnya dengan tidak tanggung-tanggung mengganti harokat menjadi wa kallamallaha, sehingga lafdzul jalalah Allah menjadi mansub yang tadinya fa'il, Allah yang berbicara. Maka mereka menginginkan Musa yang berbicara, Allah tidak berbicara. Maka ini telah kami berikan contoh dari tahrif yang intinya juga at-ta'wil, mentakwilkan dengan dhahir, mengganti harokat untuk memalingkan makna yang bukan diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan di ayat ini, Allah menurunkan ayat ini kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad dengan marfu, bahwa Allah yang berbicara kepada Musa. Mereka mentakwilnya, di sini masuk tahrif, mengganti ayah atau mengganti harokat dengan difathahkan. Maka kita bantah permasalahan ini dengan pemberian ayat yang lain. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Di saat Musa datang kepada miqat yang diperintahkan oleh Allah di Tur Sina, maka wa kallamahu rabbuhu di sini tidak bisa ditahrif. Kenapa tidak bisa ditahrif? Karena i'rabnya wa kallamahu, dikedepankan maf'ulun bih, dan Allah berbicara dengan dia, domir hu-nya maf'ulun bih muqaddam, rabbuhu fa'il mutaakhir, rabbuhu fa'il diakhirkan, sehingga rabbu di sini dalam keadaan fa'il, rabbuhu, dan domir ha kembali kepada Allah Jalla wa'ala, rabbuhu, robnya dia, robnya Musa, domir ha kembali kepada Musa. Maka di sini tidak bisa ditahrif. Wa kalamahu rabbuhu, mau ditahrif bagaimana? Namun wa kalamallaha Musa bisa mereka tahrif dengan mengganti harokat wa kalamallahu menjadi kalamallaha. Namun di surat Al-A'raf wa kalamahu rabbuhu, di sini faidahnya maf'ulun bih dikedepankan wa kalamahu, langsung menempel dengan fiilnya wa kallama, jadi i'rabnya kallamahu, kallama fi'lun madi wa domirha maf'ulun bih muqaddam, rabbuhu rabbu fa'il mutaakhir, dan dia mudhaf, rabbuhu mudhafun ilaih. Maka ini di dalam surat Al-A'raf tidak bisa mereka untuk mentakwil, mentahrif. Maka ini perkara yang pertama di dalam kitab ini, wala tahrif dan juga wala ta'til. Maka tujuan dari mentahrif, memalingkan makna kepada yang selain diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, untuk apa? Tujuannya untuk mentaktil. Maka kelompok al-mu'attilah mereka
telah kami sebutkan dari kelompok ahlul bid'ah, yang mana mereka mentaktil sifat-sifat Allah, mulai dari kelompok al-falasifah al-bahtah, kelompok ahli filsafat, dan juga kelompok al-falasifah al-batiniyah, yang ada dua, kelompok rafidiyah dan kelompok sufiyah, dan juga kelompok bagian besar dari mereka adalah ahlul kalam. Maknanya mereka orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada mendahulukan keyakinan mereka. Dan mereka ada 5 kelompok orang-orang yang mentaktil. Dan mereka notabene mengaku kaum muslimin. Pertama al-Jahmiyah. Dan yang kedua al-Mu'tazilah. Apa bedanya? Al-Jahmiyah menafikan nama seluruh untuk Allah. Tidak boleh. Sifat seluruh untuk Allah tidak boleh. Maka Al-Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama, yang mana mereka menafikan nama dan sifat untuk Allah semuanya. Adapun Al-Mu'tazilah bedanya, maka Al-Mu'tazilah menetapkan nama untuk Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Namun sifat tidak. Jadi nama-nama tanpa sifat. Maka ini adalah permasalahan yang salah besar. Di mana Allah menyifatkan dirinya dari nama. Allah mempunyai Ar-Rahman, sifatnya sangat penuh rahmah. Allah Ghafurun, Rahimun, Allah Maha Pengampun, sifat Allah mengampuni. Namun mereka tidak. Nama hanya sekedar nama. Bahkan manusia diberikan nama dengan nama-nama yang baik. Dan dulu Nabi Muhammad tidaklah dinamakan dengan Muhammad. Dan juga Al-Mustafa, Al-Hadi, seperti di pelajaran yang lalu. Maka tidaklah nama-nama demikian kecuali mempunyai makna. Bahwa Nabi Muhammad terpuji, dan Al-Hadi yang memberikan petunjuk, dan juga Al-Mustafa yang dipilih. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man ibnu Bashir bima adkur, faqad istafallahu min bani Israel Kinanah wastafa Quraisy min Kinanah wastafa Bani Hashim min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Maka dinamakan Nabi sebagai Mustafa, yang dipilih, karena memang Allah memilih dari kabilah-kabilah yang besar. Dari keturunan Ismail, kabilah yang paling baik Kinanah. Dari kelompok Kinanah, anak-anak Ismail yang paling gagah berani, akhlaknya baik adalah dari kelompok Quraisy. Dan dari kelompok Quraisy yang gagah berani dan mempunyai akhlak yang mulia banyak. Namun yang paling baik kelompok Bani Hashim. Dan dari kelompok Bani Hashim banyak. Di antaranya Abu Lahab, mati kafir. Dan seterusnya. Abi Thalib, mati kafir. Namun diambil Nabi Muhammad dari Bani Hashim yang paling baik dari kelompok Quraisy. Maka ini contoh, tidaklah Nabi Muhammad dinamakan Al-Mustafa kecuali mempunyai arti. Artinya yang dipilih, seperti di hadis ini. Maka tidaklah nama kecuali memberikan makna yang baik. Seperti Sa'idun, maknanya happiness. Apa makna happiness? Sa'id, laki, beruntung. Atau orang yang senang, bahagia di dunia. Dan di hari akhirah masuk surga. Maka tidaklah nama kecuali dia mempunyai makna. Maka bagaimana dengan nama Allah? Kalau nama makhluk, tadi kami misalkan Muhammad, Sa'id, mempunyai makna yang baik. Maka bagaimana dengan Allah? Lebih daripada itu. Allah mempunyai nama Huwa Ar-Razzaqu. Dia adalah pemberi rizki.
Maka mengilzamkan dari situ Allah mempunyai sifat memberikan rizki. Maka ini makna-makna dari sifat Allah, dari nama. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kelompok Al-Mu'tazilah menetapkan nama namun tidak mempunyai makna. Jadi Ar-Rahman kita menetapkan, iya nama Allah Ar-Rahman. Tapi sifat Allah mempunyai sifat rahmah tidak ada. Fahimtum? Ada makna. Allah Maha Pemberi rizki, namanya Ar-Razzaq. Namun hanya nama saja. Allah tidak memberikan rizki. Fahim? Itu maknanya. Maka ini adalah suatu perkara permainan. Alhamdulillah. Kopi mana kopi? Maka yang berikutnya dari kelompok Al-Mu'attilah, Al-Asy'ariyah, dari kelompok Ahlil Kalam bersama Al-Kullabiyah dan Al-Maturidiyah, mereka sama. Dari segi Mu'attilahnya, mereka menafikan sebagian dari sifat-sifat Allah yang mereka inginkan dari hawa nafsu mereka. Mereka menetapkan dari perkara-perkara dan meninggalkan dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Maka oleh sebab itu kami dulu dicekoki waktu SD untuk menghafal sifat-sifat Allah yang mereka sifatkan di buku agama kita dulu. Wallahu alam sekarang antum tidak belajar di sekolah umum ya. Maka kami disuruh menghafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dilanggemkan sama gurunya. Dan yang lainnya alhamdulillah lupa, dulu hafal semua. Maka sifat-sifat bagi mereka hanya wujud, Allah itu ada. Qidam, terdahulu. Baqa, kekal. Mukhalafatul lil hawadithi, Allah itu berbeda dengan makhluknya, itu saja. Dan yang lainnya. Lalu sifat wajah, Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Oh, tidak ada. Kenapa tidak ada? Padahal di Al-Quran jelas. Sifat tangan, bal yadahu mabsutatan, Allah mempunyai dua tangan yang terbuka. Oh, tidak kita sifatkan. Kenapa? Ya pokoknya rumusnya dari gegeduk kita, dari rois-rois kita, kelompok kita Al-Asy'ariyah tidak ada, ya sudah tidak ada. Seperti itu. Maka inilah asal dari kelompok Al-Asy'ariyah dan Al-Kullabiyah dan Al-Maturidiyah. Kenapa masuk kepada ta'til? Karena mereka mengimani sebagian sifat dan membatalkan dari sifat-sifat untuk Allah yang lain. Dan yang ketiga disebutkan di dalam matan wala takyif. Dan makna takyif telah kita bahas di pelajaran yang lalu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan atas dirinya. Maka perkara ini bagaimana cara menjawabnya? Menjawabnya yang pertama dengan ucapan Imam Malik. Telah datang asar-asar yang sahih kepada Imam Malik bahwa dia dulu ditanya. Wa Imam Malik imam Ahlus Sunnah min kibar itba at-tabi'in. Maka Imam Malik dia dari ru'us itba'ut tabi'in idan minal qurun al-mufaddalah. Sa'ala rajulun ila Malik rahimahullah fi qoulihi ta'ala ar-Rahman 'alal ars istawa. Ungdur. Di sini orang ini beriman kepada sifat Allah, berbeda dengan kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, dan berbeda dengan kelompok Al-Asy'ariyah. Mereka tidak beriman kepada kedudukan Allah di atas atau kedudukan Allah di arsnya. Maka orang ini dohirnya bukan dari kelompok sesat yang 5. Maka dia membaca Ar-Rahman 'alal ars istawa. Summa sa'ala fa kaifa ya ayyuhal imam istawa, kaifa Allah istawa. Maka di sini dia menanyakan bagaimana sifat istiwa untuk Allah. Maka dikatakan ini dia jawabnya bagi orang-orang yang selalu mentakyif, bagi orang-orang awam misalnya
atau yang terkena sedikit pengaruh dari kelompok Al-Asy'ariyah, mereka menanyakan kepada kita, Allah mempunyai tangan kata kalian. Iya. Yadullah mabsutatan. Bagaimana tangan Allah? Allah katanya mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Bagaimana wajah Allah? Nah, di sini dijawab dengan ucapan Imam Malik. Apa? Pertama, disebutkan bahwa al-istiwa ma'lum. Apa yang kamu ucapkan tentang sifat istiwa dan kamu tanyakan tadi, itu maklum. Kembali kepada bahasa Arab. Maka kalau ada yang bertanya, wajah Allah bagaimana? Kembali kepada makna wajah. Kamu tetapkan. Apa makna wajah? Ya wajah. Muka. Nah itulah. Begitupun tangan. Bagaimana tangan Allah? Ya sudah, tangan itu seperti yang kembali kepada bahasa Arab. Ma makna liad. Jangan diartikan kuwah dan kudroh. Telah kita bahas di pelajaran lamiyah. Makna kuwah dan kudroh jelas itu adalah takwil dari kelompok Al-Mu'attilah dan telah kita bantah dengan jelas. Maka di sini untuk menghilangkan takyif kembali kepada lughah Arabiyah asalnya. Amma al-istiwa ma'ruf. Maka kamu Arabi, istiwa maknanya kalau di Indonesia kan bersemayam. Nah, bahasa Arabnya istiwa bersemayam. Sudah, selesai. Jangan dicari-cari bersemayamnya bagaimana misalnya. Dan jangan engkau tolak bahwa Allah menyifatkan dirinya bersemayam. Ya sudah, istiwa. Al-istiwa maklum. Al-istiwa maklum. Wal imanu bihi wajib. Nah di sini kembali kepada akidah Ahlussunnah. Allah mensifatkan atas dirinya, wajib kamu mengimaninya. Tidak boleh kamu mentaktil. Tidak boleh kamu menafikan. Seperti mereka Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, dan sebagian dari mereka menafikan dan menetapkan kelompok Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Al-Kulabiyah. Maka harus ditetapkan. Sehingga di sini Imam Malik membantah 5 kelompok tadi. Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Kulabiyah, wa kadzalika Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dibantah semuanya. Jangan menolaknya, tapi wajib beriman kepada perkara yang Allah sifatkan atas dirinya. Tidak pantas kita menafikannya. Kemudian yang ketiga, wal kaifiyatu majhul. Adapun kamu menanyakan sekarang bagaimana Allah bersemayam? Apakah bersemayamnya itu duduk seperti raja duduk di singgasananya? Seperti tiduran misalnya, Allah berbaring bersemayamnya itu, ataupun Allah telungkup, ataupun itu tidak boleh. Karena apa? Majhul. Makna majhul an-naw, tidak diketahui. Jika seandainya Allah memberikan sifat dengan gamblang, boleh kita menjelaskan. Mana contoh? Tangan. Misalnya, bagaimana tangan Allah? Kita katakan, tangan Allah 2, itu boleh. Dari mana dalil? Ada dalilnya di Al-Quran. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Maka ini pendalilan tentang permasalahan tangan ada 2. Boleh ditafsir lagi. Dan bahkan di Al-Quran juga, lima khalaqtu biyadayya. Di saat Allah mengatakan kepada Iblis, kenapa kamu tidak mau wahai Iblis sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini boleh kita gamblangkan. Kenapa? Karena ada dalil di Al-Quran. Dan boleh lagi digamblangkan kalau ditanya lagi. Kedua tangan Allah itu apakah seperti kita ada kanan ada kiri? Yang kiri kan buruk untuk melaksanakan yang buruk-buruk seperti BAB, BAK, membersihkan kotoran, dan bahkan makan tidak boleh dengan tangan kanan. Iya, tidak boleh makan dengan tangan kanan. Biar kalian tidak ngantuk. Tidak boleh makan dengan tangan kiri. Karena talawus. Untuk cebok, untuk apa dibuat? Untuk makan.
Makanya antum melihat orang-orang kafir makan enak dengan tangan kanan dari sandwich, hamburger. Itu mereka cebok pakai tangan kanan apa kiri? Kita sering bertanya dulu dari murid-murid kita yang orang Amerika yang kita ajari dan juga orang Prancis, orang Britania, Inggris, dan yang lainnya, Belanda juga ada. Kita tanya, Afwan, kamu cebok pakai tangan kanan apa kiri waktu kafir? Atau orang kafir semua? Ya tangan kiri. Terus makan pakai tangan kiri? Iya. La ilaha illallah. Lihat Islam. Dari segi fitrah, cebok dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Keluar dari permasalahan perintah karena telah datang hadis. Di hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Muslim, kul biyaminik. Tadkur hadis man? Hadis anaknya Abi Salamah, Umar. Waktu dia kecil, kata Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu. Karena Umar ibni Abi Salamah cebok dengan tangan kiri. Dan yang lainnya, yang kotor-kotor dengan tangan kiri. Lihat bagaimana syariat Islam. Adapun kufar, di saat kita tanya, waktu kafir kalian gimana? Cebok dan ya pakai tangan kiri. Terus makan, ya pakai tangan kiri seperti yang dijelaskan. Lalu bagaimana syaitan bisa mengajak mereka tasyabbuh? Karena di riwayat At-Tirmidzi, kul biyaminik, au kulu biyaminik, wasrobu biyaminik, fa inna syaitan la yakulu wa la yasrobu illa bishimal. Bahwa syaitan itu makan dan minum dengan kiri, dan kamu harus menyelisihinya. Maka mereka, orang-orang kafir musyrik, tidak pernah beribadah kepada Allah, bahkan bingung Allah itu ada atau tidak, maka mereka dikuasai oleh syaitan. Waktu kami menanyakan kepada mereka waktu kafir, kalian makan dengan tangan kiri? Iya, biasa. Dan bahkan kalau pakai tangan kanan itu kayak canggung. Loh, kok aku makan pakai tangan kanan? Gak bagus. Tangan kiri yang bagus. Seperti itu. Padahal tadi berak dan cebok pakai tangan kiri. Iya, kata mereka. Maka lihatlah keagungan Islam. Bagaimana Islam dari segi fitrah, kesehatan, dan dari segi dalil-dalil di Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Adapun mereka diikuti oleh syaitan. Kehidupan mereka dipimpin oleh syaitan. Syaitan makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, maka mereka makan dan minum dengan tangan kiri, dan mereka cebok dengan tangan kiri. Maka lihat bagaimana keadaan kaum muslimin yang mulia di dunia dan kelak di hari akhirah. Maka kembali kepada permasalahan al-asma wa sifat, maka takyif bagaimana boleh kita tadi sebutkan. Lalu tangan Allah tadi kan ditakyif nih. Ada berapa? Dijawab 2. Nah, boleh kita mengatakan 2. Kok boleh dijawab 2? Kan nggak boleh takyif. Di sini takyifnya boleh karena memang Allah sebutkan di Al-Quran ada 2. Fahim? Awas. Kemudian boleh ditakyif lagi. Dibagaimanakan lagi? Apa pertanyaannya dulu? Tangannya kanan atau kiri? Allah itu yang 2. Nah, di sini boleh. Karena ada di hadis Muslim dari Abi Hurairah, innallaha yaqbidu as-samawat biyaminihi wa kadalikal aradi al-aradin, dan juga bumi-bumi yang 7. Kemudian mengatakan anal maliku wa kilta yadahul yumna, dan tangan Allah keduanya kanan. Maka di sini kita bisa mentakyif lagi. Kalau ditanya bagaimana kedua tangan Allah, bisa kita jawab seperti itu. Itu makna permasalahan takyif. Jadi takyif yang tidak boleh, yang memang tidak dikabarkan oleh Allah, itu tidak boleh. Adapun yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan ilmu, kita jelaskan secara detail. Inilah sifat dari Allah. Contoh lagi takyif yang boleh. Misalnya, Allah apakah turun?
dari arsnya ke langit bumi? Iya. Mana dalilnya? Hadis Abi Hurairah misalnya. Yanzilu Rabbuna Jalla wa Ala. Oh, ditanya lagi, takif. Turunnya tiap siang atau malam? Ini takif. Boleh kita jawab? Boleh. Karena memang ada dalil. Yanzilu fil lail. Ini takif lagi yang ketiga. Turunnya malamnya kapan? Ba'dal Isya? Atau turunnya midnight, tengah malam jam 12? Atau turunnya kapan? Nah, disebutkan fi thulutsil akhir minal lail. Ini boleh takif. Nah, takif di sini yang boleh yang ada dalilnya. Jadi kesimpulannya Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Jadi tidak turun di siang atau di pagi setelah fajar, tetapi di sepertiga malam terakhir di antara manusia-manusia kebanyakan lalai. Ima yang dia hidup tetapi hidupnya di dugem. Apa dugem? Dunia gemerlap. Ataupun tidur, lelap. Seperti kalian. Masih ada yang terlambat? Siapa yang terlambat? Abdurrahman? Alhamdulillah. Gak ada yang terlambat. Salat witir, gak ada. Semuanya salat. Alhamdulillah, itulah thalabul ilm. Thalabul ilm seperti itu. Alhamdulillah, kalian berdoa pada saat itu, Allah akan mengijabahi. Dan kalian meminta istighfar, Allah akan mengijabahi. Kembali kepada masalah, inilah contoh takif yang diinginkan. Dan Imam Malik mengatakan, wal kaifiyatu majhul. Tentang permasalahan apa kaifiyah? Istiwa. Apakah ada di dalil Al-Quran istiwanya Allah demikian dan demikian? Apakah dikhabarkan istiwa Allah seperti duduknya bos di kursi bos seperti ini? Tidak. Maka al-kaifiyah majhul. Berbeda dengan tangan, berbeda dengan sifat nuzul. Ada kaifiyahnya. Maka alhasil istiwa tidak ada. Jadi kamu tidak boleh menanyakan bagaimananya. Dan ini pembahasan kita. Wasu'al anhu, dan terus menanyakan dari apa-apa yang Allah tidak khabarkan. Ini bid'ah. Dan dulu salaf, kenapa dikatakan bid'ah oleh Imam Malik? Li'anna salaf kanu la yas'aluna an sifatillah. Tidak ada dulu Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali dari para khulafa ar-rasyidin diturunkan ayat tentang sifat wajah, tentang sifat tangan, dan yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah? Tidak ada. Dan setelahnya dari para sahabat yang lain, dan setelahnya dari para tabi'in, dan sampai kepada Imam Malik ru'us itba'ut tabi'in, orang ini dikatakan wal kaifiyatu majhul wa su'al anhu bid'ah, bahwa takyif itu perkara yang bid'ah. Tidak ada dulu salaf menanyakan perkara-perkara ini. Maka di sini dari permasalahan at-takyif, dan jawaban yang kedua apa? Untuk permasalahan takyif, bagaimana kita mentakyif? Menanyakan bagaimana Allah Jalla wa'ala, padahal kita tidak tergambar dia itu sifat-sifatnya kecuali yang diberikan. Dan pembahasan kita pada hari ini yang terakhir dari permasalahan al-ilhad, menyeleweng dari jalan yang benar, adalah at-tamtsil. Maka at-tamtsil fi asma'illah wa sifatihi, itulah yang diinginkan oleh penulis, wala tamtsil wala tasbih. Maka di matan disebutkan wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamtsil, dan tidak boleh tamtsil. Apa itu makna at-tamtsil? Terutama tamtsil fi asma'illah wa sifatihi. Tamtsil dari segi lughah isbat mathil li syai' au huwa at-tasbih. Maka makna dari tamtsil adalah tasbih. Maknanya menyepertikan, menjadikan sesuatu itu sama.
itu dia tamtsil, dan itu dia tasbih. Adapun dari segi istilah dari ilmil akidah, huwa itsbat matsilillah azza wajal fi dzatihi aw sifatihi. Menyepertikan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Maka oleh sebab itu tamtsil dibagi menjadi dua. Yang pertama tamtsilul makhluk bil khaliq. Menyepertikan makhluk seperti al-khaliq. Contohnya manusia disifatkan kamu seperti Rob. Dan ini jarang. Namun yang paling banyak al-qismu ats-tsani dari kelompok ahlul bid'ah, tamtsilul khaliq bil makhluk. Menyifatkan Allah yang menciptakan kita semua dengan makhluknya. Maka Allah mempunyai tangan, disamakan dengan tangan manusia. Allah mempunyai wajah katanya. Wajahnya Allah seperti manusia. Maka seperti siapa wajahnya? Kamu mempersifatkan dengan manusia. Itu juga banyak. Manusia wajahnya berbeda-beda. Ada yang tampan, ada yang pas-pasan, dan ada yang buruk misalnya. Maka wajah yang bagaimana? Maka perkara ini yang paling banyak dari kelompok ahlul bid'ah, tamtsilul khaliq bil makhluk. Lalu bagaimana hukum tamtsil? Menyepertikan Allah dengan makhluknya. Hukumnya adalah jika itu diyakini kufur, keluar dari Islam. Karena apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Di mana telah datang ayat-ayat yang banyak tentang larangan menyepertikan Allah dengan makhluknya. Pertama ucapan Allah, laisa kamitslihi syai'. Di ayat ini laisa kalimat penafian. Laisa maka tidaklah, itu maknanya. Kamitslihi seperti Allah itu syai'un. Maka syai'un di sini lihat, laisa kamitslihi syai'un. Di surat Asy-Syura ayat ke-11, namun antum tahu sekarang saya sebutkan laisa kamitslihi syai'un. Syai'un di sini ada tanwin. Apa namanya? Nakirah. Maka syai'un di sini nakirah. Di kaidah usuliyah, jika datang nakirah syai'un, lihat sebelumnya, sigohnya apa? Sigohnya nafi, laisa. Jika datang nakirah kepada sigoh jumlah yang menafikan, yufidul umum. Maka di sini laisa kamitslihi syai'un maknanya bersifat umum. Allah itu tidak sama dengan semua yang selain Allah. Semua yang selain Allah apa? Makhluknya. Allah hanya satu. He is the one and only. Qul huwallahu ahad. Berarti yang selain Allah semuanya makhluk. Allah berbeda dengan makhluknya. Semua makhluk. Ini makna dari bersifat umum. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan syai'. Makna syai' segala sesuatu dari makhluknya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian memisal-misalkan dengan Allah, membanding-bandingkan antara makhluk dengan Allah. Allah mempunyai tangan, maka seperti makhluk. Allah mempunyai wajah, wajahnya seperti makhluk. Allah bersifat demikian-demikian, seperti tadi nuzul, turunnya seperti makhluk. Allah turun dari ars ke bumi. Seperti apa? Seperti makhluk. Berarti apa? Butuh parasit atau parasut, atau butuh tangga yang panjang, atau melompat, atau dan seterusnya. Maka ini mensepertikan Allah dengan makhluknya tidak boleh. Dan yang lainnya. Maka oleh sebab itu dulu salaf seperti Ishaq ibnu Rahaweh, atau kita katakan dulu ulama ahli sunnah Ishaq ibnu Rahaweh, yang mana dia telah keluar dari Qurun al-Mufaddalah, hidup di zaman Imam Ahmad, qarinnya Imam Ahmad. Dia mengatakan, man wasafallahu fasyabahahu sifatahu bisifat ahadin min khalqihi
fahuwa kafirun billahil adzim. Barang siapa seseorang yang menetapkan sifat Allah, kemudian menyamakan sifat Allah dengan makhluk ciptaannya, seperti Allah mempunyai wajah, wajah Allah seperti makhluknya. Allah mempunyai tangan, sifat tangan Allah seperti makhluknya. Allah turun dari langit atau dari arsy-Nya ke langit bumi, turunnya seperti makhluknya. Maka ini telah kafir. Dan begitupun selain dari nas yang kami sebutkan tadi tentang pengkafiran orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu sama dengan makhluknya, juga dari segi akal tertolak. Maksudnya dari segi akal, antum bisa melihat Allah apa tidak? Bisa mendengar Allah atau apa tidak? Bahwa hukum sesuatu bagi kita makhluk diterima suatu pernyataan atau tidak jika kembali kepada al-hawas al-khamsah ataupun 5 panca indera. Antum bisa mensifatkan sekarang api, bagaimana rasanya? Misalnya panas. Dari mana kamu mengetahui? Dirasakan panas. Air, bagaimana sifatnya? Air es misalnya, dingin. Lalu sifat-sifat misalnya cahaya, bagaimana sifatnya? Memberikan penerangan. Lalu gelap sifatnya kita tidak bisa melihat apa-apa. Dari mana itu semua kesimpulan? Dari al-hawas al-khamsah, dari panca indera kita yang 5. Bagaimana rasa dari durian yang matang? Manis. Bagaimana rasa dari apel yang hijau? Kecut. Dan seterusnya. Dari mana kamu mengetahui itu yang dijual di pasar merah-merah sekilo 80.000 dan tetap saja dikejar-kejar, harus dibeli? Apa itu? Cabai merah misalnya. Maka dia pedas. Dari mana? Dari al-hawas al-khamsah, dari panca indera yang 5 yang dicoba dengan mulut berasa pedas. Maka ini semuanya adalah ini semuanya adalah dari pengetahuan panca indera. Maka bagaimana kita berbicara atas Allah, menyepertikan Allah dengan makhluknya? Bagaimana kita tahu Allah? Kita tidak pernah dari segi pendengaran mendengar Allah, dari segi penglihatan melihat Allah. Bahkan telah datang hadis dan Al-Quran tentang penafian ini, di mana Allah berfirman kepada Musa, lan tarani, selama kamu di dunia tidak akan pernah melihat aku. Dan juga Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada yang mampu melihat dirinya, dan Allah melihat manusia yang lainnya. Dan begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaq, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Abi Umamah al-Bahili, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah melihat Allah sampai kalian meninggal. Maka dari pendalilan Al-Quran dan hadis yang kami sebutkan, tidak ada panca indera yang menangkap Allah Jalla wa'ala. Bahkan radar supersonik manapun tidak bisa mendeteksi. Allah datang, tit, 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 seperti rudal masuk berbunyi. Tidak ada. Maka Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia, tidak ada radar-radar yang bunyi. Al-muhim, bagaimana kita bisa bertamsil, menyifatkan Allah dengan makhluknya, padahal kita tidak pernah merasakan dengan panca indera yang 5 ini tentang sifat Allah. Maka dihukumi oleh para ulama yang mentamsilkan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya telah kafir, seperti ucapan
Ishaq ibnu Rahaweh tadi. Dari dua pembahasan. Dari Al-Quran dilarang dan sunnah. Dan juga yang terakhir dari segi panca indera kita yang tidak pernah kita bisa menangkap dari sifat-sifat Allah oleh panca indera kita. Maka bagaimana kita akan menyepertikan Allah. Dan kita tutup pelajaran kita dengan pembahasan bahwa permasalahan at-tamtsil dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah dan dari mulhidun fi asma'ihi wa sifatihi, maka at-tamtsil adalah yang pertama kali ada. Kenapa? Bahwa tamtsil adalah yang pertama kali ada. Maka kelompok al-musyabbihah, kelompok al-mumatsilah, kelompok-kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya, itu yang pertama kali ada. Setelah itu barulah datang kelompok yang menafikan seperti tadi yang 5, al-Jahmiyah, al-Mu'tazilah, al-Asy'ariyah, dan al-Kullabiyah dan al-Maturidiyah datang setelah at-tasbih. Maka disimpulkan permasalahan at-tasbih dia permasalahan yang klasik yang ada pertama. Kenapa? Karena tidaklah datang kelompok al-Mu'attilah yang 5 tadi kecuali mereka menafikan tamtsil dan tasbih. Fahimtum? Maka oleh sebab itu banyak di dalam kutub-kutub akidah yang sering diulang-ulang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim dan yang lainnya, bahwa asal dari kelompok al-Mu'attilah seperti Jahmiyah dan al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menetapkan sebagian dan meninggalkan sebagian sifat. Kenapa? Terutama bagi kelompok al-Jahmiyah yang menafikan seluruh sifat dan juga al-Mu'tazilah. Kenapa? Karena intinya mereka yuridu tanzih. Mereka menginginkan Allah itu dijauhkan dari sifat makhluknya yang rendah. Jadi asal pemikiran mereka karena ada tasbih. Maksudnya bagaimana ada tasbih? Kalau kita tanya, kenapa kamu menafikan wajah Allah padahal jelas di Al-Quran ada? Kenapa kamu menafikan sifat istiwa untuk Allah padahal jelas di Al-Quran ada? Kenapa kamu wahai Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah menafikan sifat tangan Allah padahal jelas di Al-Quran ada? Dan di hadis-hadisnya banyak. Jawabnya, kami tidak ingin menetapkan sifat Allah karena takut kami masuk kepada tasbih. Jika kami menetapkan wajah untuk Allah, maka wajah Allah seperti wajah kita. Jika kita menetapkan tangan untuk Allah, Allah tangannya seperti kita. Jika kita menetapkan istiwa, Allah itu bersemayam, duduk misalnya, seperti duduknya para raja. Dan begitupun Allah turun. Dan sifat-sifat yang lain, Allah datang, Allah tertawa, maka akan tertawa seperti kita dan datang seperti kita, dan seterusnya. Maka kami tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah ini karena at-tanzih, karena mengagungkan Allah, tasbih, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Fahimtum? Maka ini asal dari kelompok al-Mu'attilah. Jadi al-Mu'attilah bisa lahir dikarenakan apa? Karena tasbih. Naam aula, do you understand? Yes or not? Maka inilah asal dari kelompok al-Mu'attilah ada karena mereka mengilzamkan jika menetapkan sifat Allah harus sama dengan makhluknya, maknanya tasbih dan tamtsil itu awal dari segala kesesatan. Maka permasalahan tasbih dan tamtsil itu adalah pertama kali. Sehingga mereka orang-orang Mu'attilah menafikan sifat-sifat Allah karena takut masuk kepada tasbih. Maka permasalahan tasbih
itu adalah perkara kebid'ahan yang diumumkan oleh iblis dan syaitan. Sehingga ingat antum iblis di dalam ayat-ayat Al-Quran, kenapa mereka tidak mau sujud? Karena at-tasbih. Apa yang dikatakan? Tidak mau sujud. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka mereka, iblis itu mentasbih, maknanya disifatkan bahwa dirinya itu bagaikan dari api, yang api itu hakikatnya berbeda dengan dari tanah. Maka permasalahan seperti ini akhirnya dia mentanzih bahwa sifat api tidak sama dengan sifat tanah. Dinafikan tasbih. Alhasil takwil dari iblis ini tujuannya untuk tidak mau sujud kepada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka dari mana pendalilan bahwa api lebih kuat daripada tanah dan api lebih baik daripada tanah? Dari mana? Ini dikarenakan tasbih kepada zat-zat sehingga dipikirnya api itu lebih baik daripada tanah. Maka al-khulasah, permasalahan tamsil dan tasbih itu lebih dahulu dari perkara yang klasik tentang permasalahan pensifatan Allah. Maka datanglah setelah itu kelompok al-mu'attilah yang menafikan. Dan karena tasbih ini juga datanglah sifat at-takyif. Karena tidaklah seseorang mentakyif bagaimana kecuali di kepalanya ada tasbih. Iya apa tidak? Di saat misalnya kalian menanyakan, tangan Allah itu seperti apa? Apakah seperti manusia? Karena kamu mentasbihkan tangan Allah seperti manusia. Apakah tangan Allah itu ada dua? Mentasbihkan seperti kita mempunyai dua tangan. Seperti itu. Dan begitu pun dari sifat-sifat yang lain. Maka inilah dari kelompok at-tamsil. Maka kita tutup pelajaran kita membaca sedikit dari ucapan penulis dari kesimpulan, wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamsil. Maka kita menetapkan sifat Allah tanpa ditaktil dan tanpa ditakyif dan tanpa ditamsil, dimisalkan. Bal yu'minuna bi annallaha laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan bahkan kita menetapkan Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu dari makhluk. Wa huwas samiul basir. Dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Maka ayat ini di alinea ini di surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, membantah kepada dua kelompok besar. Kelompok Mu'attilah langsung dengan kelompok al-musyabbihah al-mumatsilah. Mana pendalilan kepada kelompok al-Mu'attilah dan mana pendalilan kepada kelompok al-musyabbihah? Kepada kelompok al-musyabbihah yang menyepertikan Allah disebutkan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini alinea yang pertama membantah orang-orang al-mumatsilah. Dan alinea yang kedua wa huwas samiul basir membantah kelompok al-mu'attilah. Karena al-mu'attilah tidak menetapkan sifat. Allah katakan wa huwas samiul basir. Bahkan Allah maha mendengar dan maha melihat. Allah tetapkan. Maka di sini ayat ini sebagai pendalilan membantah dua kelompok yang salah jalan dari kelompok sesat, kelompok al-mu'attilah dan kelompok al-musyabbihah. Bantahan kepada kelompok al-musyabbihah dengan laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ini penafian dari tasbih. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat.
Ini bantahan kepada al-mu'attilah yang menafikan sifat Allah. Maka ayat ini di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 menafikan dua kelompok yang sesat, kelompok mu'attilah yang menafikan dan kelompok yang menetapkan. Dan dari dua penafian dan menetapkan ini, mu'attilah dan musabbihah juga menafikan kelompok-kelompok yang setelahnya apa? Yang mentakyif. Dari mana? Dari ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi jangan ditakyif. Karena tidaklah takyif, seseorang mentakyif bagaimana Allah duduk bersemayam, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Karena di kepalanya ada muqaddimah Allah itu sama dengan makhluknya. Faham atau tidak? Ya apa tidak? Tidaklah seorang menanyakan wajah Allah ganteng apa tidak. Karena ada di hati atau di kepala dia Allah itu sama seperti makhluknya. Sehingga dikatakan ganteng atau tidak. Tangan Allah itu bagaimana? Kaki Allah itu bagaimana? Bagaimana Allah turun dari langit? Karena ada muqaddimah di kepalanya tasbih. Allah itu sama dengan makhluknya. Sehingga at-takyif pun dibantah dengan ayat ini. Dan begitu pun dari kelompok yang menetapkan sebagian dan menafikan sebagian. Jelas tertolak dengan ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir. Dan Allah menetapkan sifatnya dan kalian tidak menetapkan sifat mendengar dan melihat dan yang lainnya.